Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya, kita lanjut ya pembahasan soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi PPG calon guru tahun ini. Ya, nah coba diperhatikan sekarang kita sudah sampai di soal nomor 18. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya, menggunakan teks yang sama di nomor 17 ya. Coba dilihat. Nah, kita langsung perhatikan bagian yang ditanyakan. Dari data tersebut ini diketahui jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat untuk diterima di Universitas X masih belum memenuhi kuota penerimaan. Oleh karena itu, Universitas X ini melakukan tes ulang bagi satu orang. Bagi satu orang ini peserta yang gagal pada tes seleksi sebelumnya. Tapi dengan syarat orang yang akan dites ini memiliki skor tertinggi di antara rentang nilai 156 sampai 161. Peserta yang memiliki kesempatan untuk mengikuti tes ulang di sini adalah siapa ya? Siapa saja. Nah, kita mesti cari dulu ya masing-masing skor dari Rudi sampai Arman ya. Caranya teman, ini masing-masing dikali, benar dikali 4, salah minus 2, tidak menjawab itu minus 1. Misal 43 ini dikali 4, salah dikali minus 2, tidak menjawab dikali minus 1. 43 dikali 4 ini 172 ya. 172 dikurangi ini 10, min 10, min 2, berarti 160. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Mulai dari Syarif ini 153, kemudian Alex 182, Rian 171, Vino 151, Priska 158, Cynthia di sini 134, Kela 166, Diki 161, dan Arman 177. Nah, yang masuk di rentang 156 sampai 161 di sini adalah mulai dari Priska, kemudian masuk juga Rudi, dengan yang terakhir adalah Diki. Yang dimintakan di sini skor tertinggi yang masuk di rentang nilai ini ya, 156 sampai 161. Berarti yang tertinggi di sini adalah Diki ya, karena ini Diki ini yang memiliki skor tertinggi dari ketiga orang yang masuk di rentang 156 sampai 161 ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 19. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, klik pada setiap pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang benar lebih dari satu. Pernyataan yang pertama, meskipun Kela mampu menjawab soal yang salah dengan benar, berarti ini sudah tidak ada ya. Ini menjadi 48 ya. Ia tetap belum bisa dipastikan mendapatkan nilai tertinggi. Siapa sih sebenarnya nilai tertinggi tadi, teman-teman? Teman-teman catat, yang tertinggi tadi itu adalah Alex ya, yaitu 182. Oke, diingat. Nah, coba kita hitung ulang ya, apakah Kela ini bisa mengalahkan nilai Alex atau tidak ya. Nah, 48 dikali 4 ya, ini kita hitung, ini kita kali 4, berarti dapatnya 148 dikali 4, teman-teman. Coba hitung ulang, ini 192 ya. Ya, kemudian dikurangi minus ini 2 dikali minus 1 berarti minus 2. 192 ya dikurangi 2, 190. Berarti justru Kela yang mendapatkan nilai tertinggi. Sementara di sini dikatakan belum bisa dipastikan. Berarti pernyataan ini salah ya. Ya, ini jawaban benar. Belum bisa dipastikan. Ini salah teman-teman ya. Ya, ini apa namanya? Pernyataan yang pertama ini salah. Ya, yang pertama di sini adalah yang kedua. Jika Priska mampu menjawab 2 soal dari yang salah dengan benar, maka ia akan lolos seleksi. Priska ya, coba kita cek dulu. Priska di sini yang salah, ini sudah tidak ada, berarti ini menjadi 44. Ya, ini kita hitung. Coba 44 dikali 4, 176. 6 dikali minus 1, minus 6. Ya, berarti 176 dikurangi 6, 170. 170 itu ya, ini yang memenuhi ya. Ini ia akan lolos seleksi, berarti benar. Ya. Nah, kemudian jika Cynthia mampu menjawab benar seluruh soal yang salah, berarti ia akan lolos seleksi. Coba kita hitung. Ini Cynthia, semuanya yang salah ya, berarti ini tidak ada.
38 tambah 6, 44. Ini dikali 4 berarti 44 dikali 4, 176. Ya. Kemudian 6 dikali minus 1 berarti minus 6. 176 dikurang 6 ini 170. Ia lolos seleksi. Benar juga ya. Jadi salah, benar, benar. Semoga bisa dipahami teman-teman ya untuk nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Silakan. Ya. Tahukah kamu berbeda usia juga, ya, berbeda usia juga berbeda kebutuhan airnya. Air itu dapat berasal dari makanan maupun minuman. Jika kekurangan air, maka kita bisa dehidrasi. Dehidrasi rentan terjadi pada anak. Tabel berikut ini menunjukkan kebutuhan air pada anak ya. Ini masing-masing usia. Usia 1 sampai 3 tahun ya, kebutuhan anak laki-laki dari makanan 400 ml per hari, dari minuman itu 600 ml per hari sehingga total ya jumlahnya 1.300. Dari makanan di sini ya, untuk anak perempuan ya 400 dari makanan, dari minuman itu 900, jumlahnya 1.300. Ini 1.000 ya. Ini 1.000 harusnya, teman-teman. Ya, mungkin salah ketik. Dan seterusnya ya. Begitupun dengan usia 4 sampai 8 tahun masing-masing, teman-teman bisa lihat di sini. Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan air yang berasal dari minuman ya. Untuk anak laki-laki usia 14 tahun yaitu berapa mililiter per hari. Kita lihat ya. Ini kita bisa deteksi jawabannya dari pola yang ada di sini, teman-teman, untuk masing-masing usia. Ini kan awalnya 600 ya, kemudian 1.200 dan di sini 1.800. Berarti ini berpola ya, berselisih 600. Berarti ini kalau ditambah 600 dapatnya 2.400 untuk usia yang 14 tahun ya. Berarti di sini jawabannya 2.400 mililiter per hari. Nomor 21, silakan. Ya, masih menggunakan teks yang sama sampai di sini ya. Pertanyaannya di sini kita cek. Untuk memenuhi kebutuhan air mineral anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun ya. Berarti yang di sini yang kita perhatikan, selama 2 hari dari makanan berupa buah-buahan, maka diberikan pilihan sebagai berikut. Fokusnya kita di sini saja ya. Oke. Oh, bukan, yang ini khusus makanan maksudnya ya. Satu timun ini mengandung 200 ml air. Ya, coba kita hapus dulu ini ya. Nah, jadi yang ini saja kita perhatikan. Satu tomat mengandung 150 ml air dan satu jeruk mengandung 100 ml air. Nah, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Anak laki-laki ya, ini 13 tahun, teman, berarti kita fokusnya di sini. Anak laki-laki memilih mengkonsumsi 4 timun, 2 tomat, dan 1 jeruk. Apakah dia sudah memenuhi kebutuhan anaknya, ya, kebutuhan airnya atau belum? Nah, kita hitung coba ya. Ini yang pertama berarti 4 kali. 4 kali timun itu 200. Ditambah dengan 2 tomat. Tomatnya ini 150. Ditambah dengan 1 kali jeruk 100. Sama dengan 4 kali 200, 800. Ditambah dengan 300 ya. Ditambah dengan 100 berarti ini 1.200. Ini 1.200 per ya selama 2 hari ya ini selama 2 hari. Ini kan per hari ya 600, berarti kalau 2 hari ini jadinya 1.200, berarti memenuhi ya. Pernyataan ini benar. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, kemudian kalau anak perempuannya coba 2 timun langsung ya. 2 kali 200 ini berarti 400. Ditambah dengan 2 tomat 2 kali 150. 300 ditambah dengan 2 jeruk ini 200. Berarti 4 tambah 3, 7 tambah 2, 900. 900 ml selama 2 hari. Untuk perempuannya di sini 500 kalau 2 hari itu 1.000. Berarti tidak cukup ya. Belum cukup kalau hanya mengkonsumsi 2 timun, 2 tomat dengan 2 jeruk. Sehingga pernyataan ini salah. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut nomor 22. Silakan.
Ya, kita ganti teks lagi. Nah, di sini pesawat memiliki lampu strobe di bagian sayapnya. Lampu strobe adalah lampu yang berkelap-kelip pada saat malam hari sebagai penanda adanya pesawat. Lampu strobe ini menyala dan mati secara bergantian sehingga membentuk suatu pola seperti yang terlihat pada diagram yang berikut. Teman-teman kalau perhatikan ya, ini kan mulai dari berangkatnya. Ini menit 1, 2, 3 ini ya, itu 2 detik menyala, kemudian 1 detik mati ya, padam. Kemudian begitu seterusnya ya, bersiklus. Kemudian detik ke ini 4, 5 itu menyala, kemudian detik ke-6-nya itu padam atau mati. Nah, siklusnya seperti ini kalau kita perhatikan ya. Ini detik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nyala ya, ini nyala, kemudian ini padam atau mati. 7, 8, 9 ya, 10, 11, 12 dan seterusnya. Seperti itu polanya ya, atau siklusnya. Jadi ini satu siklus ada 3 detik. Jadi satu siklus ini ada 3 detik, di mana 2 nyala dan 1 mati atau padam. Teman-teman bisa dipahami ya polanya seperti itu. Nah, lampu strobe menyala selama 2 detik, kemudian mati selama 1 detik. Nah, pola yang sama berlaku untuk setiap detik berikutnya. Nah, sekarang kita coba cek yang pernyataan. Yang pertama di sini pada detik ke-123, detik ke-123. Apakah lampu strobe itu dalam keadaan mati atau padam? Mati atau padam? Mati atau nyala? Nah, kita cek bagaimana caranya mencek. Tentunya kan lama, teman-teman ya, kalau kita caca. Ini kan 13, 14, 15. Nah, 16, 17, 18. Wah, ini sampai besok subuh tidak selesai, teman-teman ya. Nah, maka caranya itu tinggal kita bagi. Jadi 1, 2, 3 ini kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kan satu siklus itu kan ada 3 detik. Nah, sementara ini kan 123 detik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita bagi 1, 2, 3 dibagi 3. Kebetulan bisa dibagi ya. Jadi 51. Jadi selama 1, 2, 3 detik itu, 123 detik itu sudah ada 41 siklus. Teman-teman bisa dipahami ya. Kalau misalkan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, selama 6 detik, ya, sudah ada 2 siklus. Ya, kalau selama 9 detik, berarti sudah ada 3 siklus. Karena 9 dibagi 3, ini 6 dibagi 3. Bisa dipahami, teman-teman? 1, 2, 3 berarti, ya, tadi saya ulangi, 1, 2, 3 dibagi 3, 41 siklus. Artinya kalau kita cacah, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 2, ini 1, 2, 1. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau ini diteruskan ke bawah sampai subuh. Artinya di menit ke-123 dalam kondisi mati, dalam keadaan mati atau padam. Jadi pernyataan ini benar. Betul atau betul, tonton? Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian lampu strobe pesawat pertama sudah menyala sebanyak 92 detik. Lampu strobe pertama sudah menyala 92 detik. Coba ya, ini yang menyalanya. Tadi kan siklusnya itu 51 siklus. Nah, dalam satu siklus itu ada 2 detik ya, lampu itu menyala. Berarti tinggal dikali saja, 51 dikali 2, dapatnya 82 detik. Ya, ini bukan sebanyak ya. Harusnya ini menggunakan selama, bukan sebanyak. Jadi lampu sudah menyala selama 92 detik. Salah ya. Harusnya 82 detik. Nah, sama halnya kalau misalkan 2 siklus. Ini kan 1 siklus lagi. 2 siklus itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, 2 siklus 2 dikali 2 kali menyala, 2 detik menyala berarti sudah 4 detik dia menyala. Seperti itu ya. Jadi setiap siklus itu dikali 2 untuk lampu menyalanya. Paham, teman-teman? Ya, maaf ya agak putar-putar. Kita rinci supaya teman-teman semua bisa paham. Nomor 23, silakan. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Coba dilihat, lampu strobe menyala selama 2 detik, kemudian mati selama 1 detik. Pola yang sama berlaku untuk detik berikutnya. Berapa lama strobe menyala setelah terbang selama 21 detik? Ya, caranya sama dengan di nomor 22 ya. Tinggal dibagi saja dulu. Ini kan dia sudah terbang. Ya, pesawat ini sudah terbang selama 21 detik. Berarti 21 dibagi dengan 3 dapatnya 7. 7 siklus ya. Nah, berarti di sini lampu menyalanya yang ditanyakan ya 7 dikali 2
dapatnya 14 detik lampu itu sudah menyala. Paham ya, teman-teman? Ya, paham lah ya. Next, nomor 24, silakan. Ya, ini kita langsung cek di bagian yang di sini. Sebuah pesawat berada di angkasa pada malam hari. Lampu strobe berkelap-kelip dan bergantian mati sesuai dengan pola yang di atas. Bila dihitung, lampu strobe sudah mendapatkan giliran mati selama 48 detik. Ya, ini maksudnya dia sudah menyala seperti itu. Dia sudah mati ya selama 48 detik. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat satu siklus itu kan 1 detik dia padam. Coba, satu siklus, ini kan kalau satu siklus 2 detik dia nyala, 1 detik dia mati atau padam. Berarti kalau 2 siklus, nah ini 2 nyala, 1 lagi mati ya atau padam. Berarti kalau 2 siklus, ini maksudnya siklus, bukan 2 siklus ya. Sebentar, ini siklus pertama, bagus kalau kita balik. Ya, ini siklus 1. Ini siklus kedua seperti itu juga ya. Artinya selama 2 siklus itu sudah 2 detik dia mati dan 4 kali nyala seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Artinya kalau misalkan 48 detik berarti dia sudah 48 siklus ya. Paham atau tidak, teman-teman? Paham ya? Nah, jadi banyaknya siklus itu bisa dilihat dari banyaknya lampu itu mati atau padam. Nah, coba dilihat, lampu strobe sudah berkelap-kelip mati sebanyak selama 16 detik. Ini salah tuh teman ya. Ini kan berkelap-kelip mati berarti ya ini harusnya ya 48. Salah ya. Nah, kemudian pesawat sudah berada di angkasa selama 48 detik. Nah, ini benar ya. Ini benar. Kemudian lampu strobe berkelip-kelip menyala selama 96 detik. 48 dikali dengan 2. Karena satu siklus itu ada 2 menyalanya. Berarti 48 dikali 2, 96 detik. Ya, berarti ini benar. Paham ya, teman-teman? Ya. Next, kita lanjut nomor 25. Silakan. Ya, 25 ini kita simpan dulu ya. Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya.